Kalau kita lihat untuk desa Kedungrejo, ini bagaimana target yang harus diambil dan kemudian bagaimana setiap targetnya, kemudian apa yang harus dilakukan tahun per tahun. Yang pertama tadi rumah kumuh, ini data existing 11, ada 11 keluarga yang kemudian harus jadi 0 ya, di tahun 2030. Jadi ada 11 keluarga harus jadi 0. Ini secara algoritmik disarankan paling tidak bedah rumah itu 1 rumah di tahun 2022. Kemudian 2003 juga sama, 2024 2 rumah. Begitu seterusnya. Kalau ini terjadi, maka di tahun 2030 sudah tidak ada lagi rumah kumuh gitu. Seperti itu ya. Kemudian kalau 1 rumah itu biayanya 11 juta ya, maka karena tahun 2022 ini 1 rumah, maka perakiraan biaya 2022 adalah 11 juta ya. Dan kemarin dalam berbagai rapat koordinasi soal bedah rumah itu dalam kemiskinan ekstrim akan ditanggung oleh Pemda sampai pemerintah pusat, makanya dibuat seperti ini. Tapi diupayakan polanya adalah dengan swakelola, karena swakelola seperti kita akan diskusikan nanti satu waktu nanti, itu adalah upaya untuk supaya bisa dijalankan warga desa dan uangnya berputar lebih lama di desa. Pengamanan oleh 100 RT ternyata saat ini baru 7 RT di desa ini ya, siskamling yang kontinu, padahal jumlah RT-nya 32 ya. Makanya di sini targetnya tahun ini harus nambah 3 RT menjadi 10 RT. Tahun berikutnya nambah 3 RT. Jadi kalau kita lihat di sini, tahun ini pelaksanaannya perlu 3 RT. Berikutnya 3 RT lagi. Begitu seterusnya ya. Kemudian untuk keluarga pengguna transportasi umum, jumlah keluarga itu ada 771 keluarga yang menggunakan transportasi umum. Ketika pendataan ditanyakan setahun terakhir itu 482. Jadi perlu untuk fasilitasi supaya memudahkan apakah persoalan jalan atau persoalan angkutan umumnya, sehingga di sini kepada siapa itu penyuluhan, pemberdayaan. Ini ada 86 keluarga, tahun depan 85 keluarga dan seterusnya. Kemudian cangkruan ya, cangkruan ini apakah sudah dilakukan di desa ini, yang menjawab ternyata sedikit ini. Harusnya di sini jumlah RT-nya. Kemudian peringatan dini bencana, karena kita pertanyaannya di level RT seperti biasa, maka harus 32 RT ini ada peringatan dini bencana. Jadi ini memastikan keamanan permukiman, karena permukiman itu konsep di Indonesia itu ya bentuknya menjadi seperti RT lah ya, meskipun dengan nama berbeda-beda, tapi itu bentuk permukiman. Tidak selalu permukiman itu perumahan yang dibangun khusus, tapi itu kalau di desa-desa kita muncul secara alamiah, karena siapa yang membabat, dulu namanya babat alas, itu positif, itu artinya semangat begitu. Tapi ketika di Indonesia kan membabat hutan itu kemudian konotasinya jadi negatif, tapi intinya membuka hutan untuk permukiman. Makanya di situ dilihatnya adalah, kalau kita lihat di desa kan tidak langsung menyatu, tapi ada di beberapa kantong atau spot. Nah ini juga sama, harusnya di 32 RT. Di sini baru peringatan dini malah belum ada ya, tidak ada. Makanya paling tidak di sini tahun ini tahun ini 4 RT ya. Tahun depan boleh 3 RT, tahun berikutnya 4 RT. Itu misalnya pengurus RT-nya punya
sistem peringatan dini bencana.